ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita dari mati suri. Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita dari tidur kita yang dikatakan bahwasanya tidur adalah kembarannya kematian. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bernafas di dunia dan menambahkan bekal kita untuk ke akhirat nanti. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Setelah kita kemarin membahas tentang tata krama apa yang kita lakukan antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Imam Ghazali rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya ada 4 pekerjaan yang perlu kita perhatikan, keadaan yang perlu kita perhatikan dari tergelincirnya matahari sampai dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Yang pertama adalah kita sibukkan diri kita untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, ilmu yang menambah ketakutan kita kepada Allah, ilmu yang menambahkan rasa kita untuk beribadah kepada Allah, itulah bermanfaat. Maka Rasulullah bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad manallah illa hudan." Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi ilmunya tidak diamalkan, maka sehingga ketakwaan tidak bertambah kepada Allah, maka sebagai keadaan seperti ini, maka semakin hari semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah apabila tidak bisa mencari ilmu, kita sibukkan diri kita dengan ibadah, dengan tasbih, zikir, salat dan sebagainya. Kalaupun tidak bisa, maka sibukkan diri kita dengan berbuat baik terhadap orang muslim. Berbuat baik terhadap orang muslim dan membuat orang muslim lain bergembira. Kalau ini pun tidak bisa, maka yang terakhir adalah kita sibukkan diri kita dengan bekerja mencari nafkah untuk anak dan istri. Tetapi dalam mencari nafkah ini kita niatkan untuk menjalankan perintah Allah SWT. Jadi selama kita mencari nafkah, selama kita bekerja, selama kita di dalam pekerjaan, selama itu juga malaikat sibuk mencatatkan pahala untuk kita. Semoga kita bisa menjalankan semuanya. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah, beliau melanjutkan tentang derajat manusia. Ini derajat manusia. Wa'lam dan ketahuilah annal abda, sesungguhnya seorang hamba, fi haqqi dinihi, di dalam hak agamanya, ala thalathati darajatin, terdiri atas 3
pangkat, 3 derajat, 3 kedudukan. Imma salimun, yang pertama adalah hamba yang selamat, wa huwa, yaitu al-muqtasiru, yang meringkas, ala ada'il faraidi, menjalankan fardu-fardu, wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan maksiat. Jadi derajat yang pertama, golongan yang pertama adalah golongan orang yang selamat. Siapa orang yang golongan selamat itu? Golongan orang yang selamat adalah orang yang hanya menjalankan perintah Allah dan hanya meninggalkan larangan Allah. Kalau ini dikerjakan, maka orang itu termasuk golongan orang yang selamat. Akan tetapi, kata Rasul, sabda Rasul, orang yang hanya menjalankan perintah Allah, hanya menjalankan sekedar kewajiban saja, itu adalah termasuk orang yang pelit. Maka selayaknya kita ini tidak hanya menjalankan yang kewajiban saja, yang wajib saja tidak. Yang kedua adalah aurabihun, atau orang yang beruntung. Tadi yang pertama adalah orang yang selamat. Yang kedua adalah orang yang beruntung. Wahwa, yaitu al-mutatawwi', orang yang melaksanakan tatawwu, bil qurbati, dengan qurbat, wan nawafil, dan sunnah-sunnah. Golongan yang kedua adalah golongan yang beruntung, yaitu siapa? Orang yang sudah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan ditambah dengan menjalankan sunnah-sunnah, menjalankan perkara-perkara yang menggembirakan orang muslim. Dalam haqqullah, dalam menjalankan perintah Allah, kita sebagai seorang hamba selayaknya kita sertai dengan menjalankan sunnah Rasulullah. Kita selayaknya kita sertai dengan nawafil. Kenapa? Karena sunnah-sunnah Rasul, nawafil, ibadah sunnah itulah yang akan menambal ibadah fardu kalau ada kekurangan dalam salat ibadah fardu kita. Misalkan dalam salat, tidak mungkin kita ini, mohon maaf, kita umat akhir zaman ini untuk mengerjakan salat 100%. Baik secara kekhusyuannya, secara khudu'nya, itu agak berat. Maka kekurangan inilah yang akan kita tambal dengan salat-salat sunnah. Terutama salat-salat rawatib, salat-salat muakkad, salat-salat yang dikuatkan, termasuk salat sunnah rawatib. Selayaknya kita sebagai orang beriman yang merasa hambanya Allah SWT, kita menganggap salat rawatib adalah salat yang penting, sehingga kita menjaga salat itu jangan sampai terlewatkan. Nah, ini adalah orang yang beruntung. Au khasirun, yang ketiga adalah atau golongan yang rugi. Wa huwa, yaitu al-muqtasiru, yang meringkas, alal lawazimi, yang hanya menjalankan perintah Allah tapi maksiatnya tetap jalan. Jadi kedudukan hamba di hadapan Allah itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang selamat.
yaitu orang yang hanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah tanpa disertai dengan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah. Yang kedua adalah golongan orang yang beruntung, yaitu orang yang sudah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan ditambah dengan ibadah-ibadah nawafil. Yang ketiga adalah orang yang rugi, yaitu orang yang ketaatannya jalan, maksiatnya juga jalan. Orang yang rugi adalah orang yang menjalankan perintah Allah tetapi juga masih bermaksiat kepada Allah. Dalam hal keduniaan saja, kalau kita berdagang pasti ingin untung. Maka gitu selain dan kehidupan akhirat, bekal kita ke akhirat kita harus menjadi orang beruntung. Kita jalankan perintah Allah, jauhi larangan-larangannya, dan menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Wal abdu, sedangkan hamba, fi haqqi sairil ibadi, kedudukan hamba di antara hamba yang lain, lahu thalathu darajatin, ada 3 derajat juga. Al-ula, yang pertama, ayyunazzala, memiliki kedudukan, fi haqqihim, di antara manusia, manzilatal kiramil bararah, kedudukan malaikat yang mulia. Wa huwa, siapa itu yang memiliki kedudukan seperti malaikat? Ayyas'a, yang berusaha, fi aghradihim, memenuhi hajat orang lain, rifqan, dengan kelembutan, bihim, wa idkhalan, dan memasukkan lisururi, kebahagiaan, ala qulubihim, atas hati manusia. Hadirin yang mulia, kedudukan hamba manusia di antara manusia yang lain, Imam Ghazali menjadikan 3 golongan juga. Yang pertama adalah yang berkedudukan seperti, memiliki kedudukan seperti kedudukan malaikat yang mulia. Malaikat yang mulia la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, orang ini ingin selalu membuat hati orang lain gembira. Membuat hati orang bergembira itu sebenarnya mudah. Yang paling sering membuat hati orang lain bergembira adalah dengan lisan kita. Ketemu Mas Heri, oh Mas Heri ganteng sekali, pasti orang bergembira. Maka ini perlunya kita menjaga lisan. Lisan tidak bertulang, tapi lebih tajam daripada pedang. Jangan sampai dengan lisan kita membuat hati orang sedih. Sudah lama gak ketemu, misalkan berbulan-bulan gak ketemu, gak pernah ke masjid, ketemu tiba-tiba ente masih hidup. Maka dikatakan seperti itu, orang akan sakit hati. Kenapa? Dia merasa didoakan supaya cepat mati. Maka ini menggembirakan orang lain, ini adalah perkara yang luar biasa. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau bersabda, ma'abadallah bi syai'in afdala min jabalil khatir. Tidak ada ibadah kepada Allah yang lebih utama melebihi menjaga perasaan orang lain. Dan ini senada dengan sabda Rasul yang lain, al-muslimu
man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah seorang muslim yang orang lain merasa aman baik dari lidahnya maupun tangannya. Maka selayaknya kita menjaga lidah kita, jangan sampai lidah kita menyakiti orang lain. Walaupun itu nampaknya bercanda, kita tidak tahu hati orang lain bagaimana. Kita niatnya bercanda, tapi orang lain menanggapinya serius. Akhirnya apa? Sakit hati. Kalau sudah sakit hati, terjadi perpecahan umat. Dan perpecahan umat inilah yang diharapkan syaitan laknatullah alaih. Ketika umat Islam sudah berpecah belah, disitulah orang-orang musuh Islam bergembira, bertepuk tangan. Ketika lisan kita, tangan kita bisa membuat orang lain bergembira, orang lain senang, maka yang terjadi adalah adanya persatuan umat. Ketika umat sudah bersatu, disitulah terjadi kekuatan yang luar biasa. Kekuatan Islam akan tampak di situ ketika ada persatuan hati. Perbedaan itu tidak bisa dinafikan. Akan selalu ada perbedaan antara setiap orang. Karena likulli ra'sun ra'yun. Setiap kepala mempunyai pemikiran masing-masing. Perbedaan terhadap orang lain itu sudah hal yang wajar. Akan tetapi jangan sampai perbedaan ini membuat hati kita sakit terhadap ucapan orang lain sehingga terjadilah perpecahan umat. Semoga Allah SWT menjaga lisan kita semuanya. Allahumma amin. As-saniyah yang kedua, ayyunazzila yang mempunyai kedudukan manzilatal bahaim seperti hewan ternak, wal jamadati dan benda mati. Fala yanaluhum khairuhu, tidak diharapkan kebaikannya, walakin yukfa an syarru, akan tetapi dihindari keburukannya. Yang kedua adalah yang seperti benda mati. Benda mati itu tidak diharapkan manfaatnya dan tidak diharapkan keburukannya. Ya biasa saja. Berarti hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Apa-apa yang dipikir adalah dirinya sendiri, individualis. Tidak memikirkan orang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ayyunazzala fi haqqihim, yang mempunyai kedudukan manzilatal aqaribi, seperti kedudukan kalajengking, wal hayati dan ular, wassibai dan hewan binatang buas, ad-dhariyati yang menerkam yang berbahaya. La yurja khairuhu, tidak diharapkan kebaikannya, wa yuttaqa syarruhu, dan ditakuti keburukannya. Kenapa yang dipermisalkan kok kedudukannya aqarib? Aqarib itu apa namanya? Kalajengking. Karena kalajengking itu ketika menggigit dari belakang. Kalajengking itu menggigitnya dari belakang, bukan dari depan. Maka orang-orang seperti ini yang berbahaya. Sukanya menggunjing orang, ngomongin di belakang, suka menusuk orang lain, menfitnah dan sebagainya. Orang-orang seperti ini kebaikannya tidak diharapkan, tapi ditakuti keburukannya.
Maka jangan sampai kita menjadi orang yang ketiga ini. Minimalnya dan orang yang kedua, yaitu apa? Yang individu yang berpikir sendiri, itu minimalnya. Ibadah ya ibadah sendiri, gak mikirkan orang lain. Akan tetapi kalau kita mampu, semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi golongan yang pertama. Apa itu? Oh, golongan yang memikirkan umat. Golongan yang memikirkan umat, memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bagaimana cara memberikan manfaat? Salah satu cara memberikan manfaat adalah watawasau bil haqq watawasau bis sabr, saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebaikan. Kita mengajak orang lain untuk ibadah itu adalah salah satu bentuk manfaat untuk orang lain. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpikir bagaimana umat menjadi bersatu, sehingga di akhir hayatnya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengatakan ummati ummati ummati, bagaimana umatku sampai akhir zaman nanti. Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya masih memikirkan umatnya, masih ingin memberikan manfaat kepada umatnya. Maka kita berusaha bermanfaat untuk orang lain. Salah satu contohnya adalah dengan mengajak mereka sama-sama menuju ketaatan kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kita semua. Jamaah salat subuh ya dimulai Allah SWT. Mungkin ini hanya ini dapat saya sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah, ada salahnya dari kebodohan saya. Marilah kita tutup dan doa kifar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.